Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini. Beliaulah suri tauladan yang patut dicontoh agar selamat di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Di video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara dan adab Rasulullah dalam berkomunikasi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berbicara dengan mudah dan sopan, serta lemah lembut karena beliau ingin agar orang lain mengerti arah pembicaraannya. Beliau sangat menjaga perbedaan-perbedaan di antara umatnya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman karena pemahaman umatnya berbeda-beda. Adapun cara berkomunikasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah berbicara dengan tenang. Berbicara dengan tenang dan tidak tergesa-gesa merupakan salah satu adab dalam berbicara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata atau kalimat yang diucapkan dengan tenang tentunya akan lebih jelas, enak didengar, dan mudah dimengerti daripada kata-kata atau kalimat yang diucapkan dengan tergesa-gesa, apalagi tanpa jeda. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila membicarakan suatu pembicaraan, sekiranya ada orang yang menghitungnya, niscaya ia dapat menghitungnya. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah tidak pernah berbicara penuh sebagaimana bicaramu ini atau cerewet, tetapi beliau berbicara dengan perkataan yang pas, jelas, padat sehingga bisa dihafal oleh orang yang ada di sekitarnya. Rasulullah selalu berbicara dengan perkataan yang jelas yang bisa dipahami orang yang mendengar, ujar Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah yang agung itu begitu lembut dan bersahabat, lapang dada serta terbuka, sehingga rela mengulang-ulang kata-katanya supaya orang lain mengerti, seperti hadis yang diriwayatkan melalui Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sering mengulang perkataannya sampai 3 kali supaya dimengerti dan dipahami. Hadis riwayat Bukhari. Meskipun beliau seorang pemimpin besar, tapi Rasulullah suka bercanda dengan para sahabat untuk mengurangi rasa takut karena sebagian di antara mereka ada yang takut kepada yang lain. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah didatangi seorang laki-laki yang sangat ketakutan hingga gemetar seluruh tubuhnya. Laki-laki itu lalu ditenangkan oleh Rasulullah sambil berkata, "Tenanglah, karena aku bukanlah seorang raja. Aku adalah anak seorang wanita yang memakan daging kering." Hadis riwayat Ibnu Majah. Cara berkomunikasi Rasulullah yang kedua yaitu tidak berkata keji dan mencela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah seorang mukmin jika suka mencela, melaknat dan berkata-kata keji. Hadis riwayat Tirmizi dengan sanad sahih. Dengan kata lain, hadis di atas mengatakan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu berbicara dalam kebaikan. Atau dapat juga dikatakan bahwa orang-orang yang suka berkata keji itu bukanlah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Untuk itu, jika seseorang mengaku bahwa dirinya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada lagi kata-kata keji yang akan terlontar dari mulutnya. Yang ketiga, menghindari dusta. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Jika ia berbicara, berdusta. Jika ia berjanji, mengingkari. Dan jika diberi amanah, ia hianati. Hadis riwayat Bukhari.
Ingatlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan jaminan surga bagi mereka yang senantiasa menghindari dusta. Hal ini tertuang dalam salah satu hadisnya yang artinya, "Aku jamin rumah di dasar surga bagi yang menghindari perdebatan sekalipun ia benar, dan aku jamin rumah di tengah surga bagi yang menghindari dusta walaupun dalam bercanda, dan aku jamin rumah di puncak surga bagi yang baik akhlaknya." Hadis riwayat Abu Daud. Cara berkomunikasi Rasulullah berikutnya yaitu menghindari gibah, menceritakan aib orang lain, dan panggilan yang buruk. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Gibah ialah engkau menceritakan saudaramu tentang sesuatu yang ia benci." Si penanya kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu bila apa yang diceritakan itu benar ada padanya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalau memang benar ada padanya, itu gibah namanya. Jika tidak benar, berarti engkau telah berbuat buhtan atau mengada-ada." Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata, "Janganlah kalian saling mendengki, dan janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling berkata-kata keji, dan janganlah kalian saling menghindari, dan janganlah kalian saling menggibah satu dengan yang lain, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat muttafaq alaih. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Mari tetap semangat dalam menyebar kebaikan. Dukung kami dalam menyebar kebaikan dengan menekan tombol like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.